warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing video pasinaon basa Jawi. Sakmenika kita mangke badhe sinau Serat Tripoma, pupuh dhandang kula. Monggo sinau sesarengan. Pengertian Serat Tripoma. Kata Tripoma sendiri berasal dari gabungan kata tri atau tiga dan umpama atau perumpamaan. Merujuk pada tiga tokoh dalam dunia pewayangan, yaitu Patih Suwanda dari Maespati, Kumbakarna dari negeri Ngalengka, dan Adipati Basukarna dari Ngawangga. Ketiganya digambarkan mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi pada negaranya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Sikap ketiga tokoh itu juga menggambarkan berbagai macam nilai yang ada di dalam etika Jawa, sehingga patut menjadi suri teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serat Tripoma secara ringkas berisi tentang teladan bagi para prajurit agar berwatak kesatria, gigih, tidak takut dalam membela negara. Isi ajaran luhur dalam Serat Tripoma. Yang pertama, Bambang Sumantri atau Patih Suwanda. Tokoh sentral ini adalah putra Resi Wisanggeni dari Padepokan Jatisarana. Sejak kecil, Sumantri bertekad akan mengabdi kepada Prabu Harjuna Sosrobau di Maespati. Dia mempunyai saudara kandung yang buruk rupa bernama Sukrasana. Berbeda dengan Sumantri yang tampan dan tangkas, Sukrasana ini berwajah buruk mirip raksasa, tapi cebol dan lemah tubuhnya. Meski secara fisik kurang mengesankan, Sukrasana mempunyai kelebihan yang sukar dicari pada manusia lain. Hatinya sangat tulus dan penuh kasih. Selain itu, Sukrasana memiliki kesaktian yang luar biasa. Di Padepokan, kedua kakak beradik itu selalu rukun dan kemanapun tampak selalu berdua. Suatu ketika, Sumantri berhasil mengalahkan Prabu Darmawisesa dan adiknya serta memboyong Dewi Citrawati, Putri Manggoda, dan dipersembahkan kepada Prabu Harjuna Sosrobau. Kesaktian Sumantri terbukti mampu memindahkan Taman Sriwedari atas permintaan Dewi Citrawati. Dengan bantuan adiknya, Sukrasana yang memiliki ajian Canda Birawa. Bambang Sumantri yang kemudian bergelar Patih Suwanda di negeri Maespati yang mansyur keberaniannya dan mampu menyelesaikan tugas berat dengan penuh tanggung jawab. Patih Suwanda gugur ketika menghadapi Prabu Dasamuka, raja raksasa dari kerajaan Ngalengka. Bambang Sumantri yang setelah menjadi patih disebut Patih Suwanda adalah patih dari Raja Harjuna Sosrobau dari negara Maespati pada era sebelum Sri Rama, tokoh dari kisah Ramayana. Tiga tauladan watak dan kepribadian Patih Suwanda adalah Guna yang artinya pintar, wasis, mumpuni, kauruh atau kepandaian, kaya yang artinya sugih, kecukupan atau kekayaan, dan purun yang artinya wani, kendel, saguh, gelem atau keberanian. Yang kedua yaitu Kumbakarna. Kumbakarna
adalah salah seorang adik dari Prabu Dasamuka atau juga disebut Prabu Rahwana. Dia merupakan putra kedua dari 4 bersaudara. Dari 4 orang itu, hanya 1 orang berwujud manusia, sedangkan 3 lainnya lahir sebagai raksasa. Padahal ayah dan ibu mereka, Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi, adalah manusia biasa. Walaupun terlahir sebagai raksasa, Kumbakarna adalah sosok yang patut kita teladani sifat keperwiraannya dalam membela negara. Perilaku Kumbakarna tidaklah buas dan curang, serta suka melanggar aturan. Kumbakarna adalah kesatria besar yang menetapi dharma seorang prajurit. Kumbakarna merasa sudah mendapatkan banyak kenikmatan sebagai pejabat negara. Jabatannya pun telah memuliakan dirinya dengan aneka fasilitas dan kebesaran. Kumbakarna telah gugur menepati dharma seorang prajurit agung. Kumbakarna adalah pejuang tanpa pamrih, tidak untuk kepentingan derajat, pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Perjuangannya dilandasi kecintaan kepada tanah air. Berperang tidak untuk menang, tetapi merupakan wujud pengabdian terakhir bagi nusa dan bangsanya. Adipatikarna. Adipatikarna yang nama lengkapnya Basukarna adalah putra Dewi Kunti dengan Batara Surya. Ia diangkat sebagai saudara oleh Duryodana dan dinobatkan sebagai panglima perang Hastinapura. Ia merasa telah diberi kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan. Kewajiban prajurit sejati adalah bertempur di medan laga, walau ia menyadari tidak akan menang berperang melawan saudaranya, Arjuna. Walaupun demikian, tekadnya betul-betul telah bulat menjalankan dharma dan karmanya. Dalam serat Tripoma, karakter Adipatikarna ditransformasi secara apa adanya dari karakter yang ada dalam cerita wayang yang menjadi teks hipogram. Dalam serat Tripoma, Adipatikarna digambarkan sebagai tokoh yang memiliki karakter berbudi luhur, yaitu setia kawan dan tahu membalas budi. Selain sakti, Karna juga ahli mempergunakan senjata panah. Ia pernah berguru pada Resi Parasurama di pertapaan Daksinopotra dan mendapatkan Aji Kalakupa serta Aji Narajabala. Karna juga memiliki pusaka kadewatan, yaitu kutang atau rompi Kawajayuda dan cincin Socomaningrat. Sedangkan pusaka yang dimilikinya adalah panah Kunto, pemberian Batara Narada, dan panah Wijaya Copo dari Batara Indra, serta keris Kiai Jalak. Dandang Gula. Tembang Dandang Gula berasal dari kata dandang dan gula, yang berarti salah satu rasa yang manis atau senang. Tembang Dandang Gula menggambarkan manusia yang sedang merasakan kenikmatan hidup, menggambarkan umur yang dewasa, mulai bisa mengatur kebutuhan hidupnya, dan suka bekerja bersama-sama. Watak dari tembang Dandang Gula adalah luwes, manis, senang, dan menyenangkan. Pupuh Dandang Gula mempunyai 7 bait yang menceritakan 3 prajurit. Bait pertama dan kedua menceritakan Patih Suwanda. Bait ketiga dan keempat menceritakan Kumbakarna yang merupakan adik dari Raja Alengka yaitu Dasamuka dan mempunyai watak kesatria dan setia kepada negaranya. Bait kelima dan keenam menceritakan Suryaputra atau Adipatikarna yang bisa membalas kebaikan kepada Duryodana. Bait ketujuh sebagai kesimpulan bait pertama sampai keenam.
aturan atau paugeran dari tembang Dhandhang Gula yaitu: yang pertama, guru gotro. Jumlah baris tiap bait. Tembang Dhandhang Gula memiliki aturan guru gotro 10. Yang kedua, guru wilangan. Jumlah suku kata tiap baris. Tembang Dhandhang Gula memiliki aturan guru wilangan 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, dan 7. Yang ketiga, guru lagu. Jatuhnya suara di akhir baris. Tembang Dhandhang Gula memiliki aturan guru lagu I, A, E, U, I, A, U, A, I, A. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari ketiga tokoh dalam serat Tripomo. Yang pertama, dari Patih Suwondo, kita bisa meneladani bahwa orang yang mengabdi harus pintar, bisa membuat kaya negaranya, dan menurut kepada negara serta rajanya. Hal ini menunjukkan bahwa Patih Suwondo yang berbakti dan setia kepada negara. Yang kedua, dari Kumbakarna, kita bisa meneladani bahwa menjadi warga negara harus mempunyai sikap nasionalisme dan berani mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela negara. Kemudian yang ketiga, dari Adipati Karno, kita bisa meneladani bahwa kita harus tetap membela negara yang sudah membesarkan kita. Berikut adalah contoh serat Tripomo pupuh Dhandhang Gula laras Slendro Pathet Sanga. Rama nam 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 cira ra 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 cinam manam nam 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 manam nam 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 cinam manam nam 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 cinam mama roro monam cinam ro cinam ciro ro 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 cici nam ro nam cinam mo ciro ro 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 malu ro cinam nem 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 ciro ro monem cinam ro cinam ci. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samya anulodo kadya nguni cari sasra bau ing maes pati aran
Patih Suwanda lelabuhan nipun kangge nelung triprakara gunakaya urun ingkang ten antepi nuhun mitrah utama